Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum survei teoritis 3. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan bagaimana cara pengukuran detail. Sebelum melakukan penembakan detail, kita harus melakukan setting alat. Setting alat terdiri dari mendirikan alat, melakukan centering, mengatur sumbu 1 dan sumbu 2 harus vertikal dan tegak lurus, kemudian mengatur tinggi alat, dan kemudian membuat job. Oke, pertama kita membuat job. Pada minggu sebelumnya, job telah kita buat. Dan telah kita buat, kita pilih saja. Menunya ada di sini. Oke, kita milih pilihan menu di bagian nomor 7. Kemudian memilih top field. Kemudian ada 1, 2, 3 job di sini. Jadi teman-teman pada minggu sebelumnya telah membuat job di bagian nomor 2, create new job. Dan sekarang kita tinggal open job file, job yang telah kita buat. Nah, di sini telah saya buat, nama jobnya itu test. Maka pilih saja enter. Set, maka job telah terbuat. Kemudian setting. Di sini dilihatkan distance unitnya yaitu meters. Bisa inch atau imperial atau metrik jika kita berada di luar Indonesia. Kemudian koordinatnya ENZ, Esting, Northing, dan Z. Kemudian EDM modenya yaitu Find. Jika telah merasa oke, tinggal di oke saja. Setelah memilih job, kita kemudian memilih Go to Work pada bagian ketiga. Kemudian ada pilihan instrumen setup, layout, dan topo. Kita memilih instrumen setup. Di sini ada select instrument point dan create instrument point. Kan kemarin teman-teman sudah membuat baudit KKH dan telah mendapat koordinat horizontal di BM1. Maka teman-teman bisa memilih create instrument point. Dan pilihan select dipilih ketika teman-teman telah mempunyai titik dan tinggal memilih titik saja. Kemudian di sini didisplaykan point dan description. Poinnya bisa teman-teman mulai dari 1, 10, 1000, ataupun 2000. Dan deskripsinya merupakan description dari sebuah poin. Entah itu BM, entah itu detail, entah itu jalan, atau slogan. Untuk poin di sini, saya memilih poin 1. Dan kemudian description-nya yaitu BM. Kemudian akan disuruh memasukkan input Esting, Northing, dan Z. Dan di baudit teman-teman sudah ada pasti nilai X, Y, dan Z. X-nya yaitu E, N-nya yaitu Y, dan Z adalah Z. Kemudian kita masukkan saja. Oke, ini koordinat pendekatan. Di enter. Oke, akan muncul display untuk tinggi alat yang telah kita ukur sebelumnya dengan meteran di alat ini. Tinggi alatnya yaitu 1,65 meter. Satuannya meter ya, ingat. Instrument is now set. Kemudian kita melakukan input backside, yaitu titik referensi untuk pemetaan. Untuk backside kita kali ini adalah di sana. Nampak ya teman-teman ya? Oke. Di sini ada select backside sama create backside sama seperti tadi. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah menembak di select, kalau misalnya baru pertama kali di create. Di create saja, tekan 2. Terus ada pilihan lagi, input sama meas. Kalau misalnya teman-teman sudah ada titik koordinat di sana, teman-teman bisa memilih input. Kalau misalnya teman-teman belum ada, teman-teman bisa memilih meas. Untuk saat ini, praktikum kali ini kita akan memilih meas di sana. Oke, muncul display seperti tadi. Poin yang akan kita masukkan yaitu poin 2. Terus, deskripsi yang akan kita masukkan adalah BM. Kelihatan ya? Terus, tinggi di sana berapa? Tinggi di sana tadi telah diukur sekitar 1, meter. Kemudian ada pilihan untuk menembak target di sebelah sana. Maka dari itu kita lakukan tembak backside. Oke, jika telah benang silangnya sesuai dengan target, tinggal kita tekan measure.
measure, measuring. Oke, maka telah dapat koordinat dari backside kita. Jika setelah seperti ini, alat telah tersetting dan telah memiliki titik referensi di backside. Untuk melakukan penembakan detail, kita harus memilih pilihan topo. Kenapa tidak 2? 2 itu untuk pilihan stake out yang akan teman-teman dapat di survei rekayasa semester 4. Sama seperti yang tadi, disuruh masukkan poin dan description. Untuk poin, kita terserah mau masukkan poin berapa. Untuk praktikum kali ini, saya akan masukkan poin 100. Dan untuk description, karena saya akan menembak bangunan, maka saya akan memberikan description terhadap bangunan tersebut. Untuk deskripsinya saya singkat saja menjadi BGN. Biasanya para surveyor menyingkat-nyingkat kode ini supaya tidak terlalu panjang. Kayak bangunan jadi BGN, jalan jadi JLN, selokan jadi SLK, seperti itu. Kemudian HT road. HT road ini yaitu tinggi target atau tinggi stick yang akan kita gunakan. Pada kali ini tinggi stick yang digunakan tingginya adalah 1,8. Enter. Enter. Jadi teman-teman sudah bisa untuk melakukan tembakan bagian bangunan. Di sini ada pilihan measure dan fast. Kalau measure itu hanya untuk menembak saja. Kalau fast kita tembak dan rekam, tembak dan rekam. Jadi kalau teman-teman ingin memastikan ukuran teman-teman terekam, maka tekan saja fast biar lebih gampang. Oke teman-teman, untuk mengukur detail ada 2 instrumen yang kita perlukan, yaitu Prisma Pole dan pole-nya itu sendiri. Gimana cara memasangnya? Yaitu ini ada Prisma Pole, lalu kita taruh di sini, di pas puterannya kita putar tongkatnya hingga kencang agar tidak jatuh. Nah setelah ini kita atur tinggi alat. Tinggi alat nanti bakal dimasukkan ke dalam total station. Karena tadi sudah dimasukkan 1,8 meter, maka kita setting di 1,8 meter. Setelah kita menyeting pole, lalu kita langsung saja menembak. Si poleman berdiri di titik yang akan ditembak. Saat ini kita mempraktekkan di bangunan dan kita mengacu ke tetesan air hujan. Sebenarnya ada 2 pilihan, bisa di tetesan air hujan atau di fondasi. Tapi kita memilih tetesan air hujan. Nah kita bisa lihat di atas, kita luruskan. Nah sikapnya adalah berdiri tegak menghadap ke total station dan pastikan kalau pole-nya ada nivonya berada di tengah. Teman-teman, cara tersebut dilakukan untuk menembak detil-detil yang lain sehingga nanti poleman berpindah-pindah sesuai titik yang akan ditembak. Oke teman-teman. Jika telah sesuai titik detail yang ditembak dan nampak, maka direkam saja, tekan fast. Maka dia akan measure. Jika poinnya berganti dari 100 ke titik 101 atau bergantilah angkanya secara orderly, maka itu telah terekam. Jika telah melakukan penembakan pada satu detail, maka teman-teman harus menembak ke detail yang lain, seperti bangunan, terus spot height atau titik tinggi, atau selokan, atau apapun objek yang ada di tempat ini, atau objek yang akan teman-teman petakan. Oke teman-teman, saat ini kita akan menembak spot height. Spot height adalah titik tinggi di mana titik tersebut akan digunakan untuk menginterpolasi kontur. Nah, untuk menembak spot height dibagi menjadi 2, dengan grid atau dengan crash 2. Saat ini kita akan mencontohkan dengan grid. Misal kalian berdiri di titik ini. Selanjutnya, setelah titik ini tertembak, maka berpindah ke titik selanjutnya di mana diatur dalam interval, biasanya 5 atau 10 meter. Saat ini kita akan berpindah kira-kira sejauh 5 meter.
Nah, ini posisi kedua kita, teman-teman. Untuk selanjutnya, jika titik kedua ini telah tertembak, maka kita berpindah lagi ke titik selanjutnya, ke kanan atau ke kiri kalian. Mungkin kita ke kanan 5 meter juga. Oke teman-teman, ini adalah titik ketiga kita. Lalu setelah titik yang sama, sehingga seluruh area yang dipetekkan tercover. Oke teman-teman, saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara mengambil spot hike dengan Crash 2. Nah, di sini mungkin di depan kita terlihat selokan ya teman-teman. Selokan ini biasanya juga bisa digunakan sebagai tail, tapi bisa juga digunakan spot hike karena nanti bakal dilewatin kontur. Nah, caranya yaitu pertama kita berdiri di sisi sebelah sini. Nah, titik pertama yang kita ambil yaitu di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini kita sebut dengan Crash. Setelah titik ini ditembak oleh pemegang tell station, maka selanjutnya kita pindah ke titik 2 di sebelah sini, di sebelah bawah. Setelah ini untuk membentuk detail dan spot hike-nya, kita pindah lagi di 2 sebelah sini. Lalu setelah titik ini juga terekam, terakhir kita membentuk di sebelah sini. Nah, ini adalah crash kedua. Maka dari itu nanti akan terbentuk spot hike dan juga detail, sehingga nanti di sisi selokan ini akan terbentuk kontur. Lakukan hal yang sama untuk sepanjang selokan sesuai dengan ketentuan. Dimana nanti kita akan menembak sepanjang selokan, yaitu kalau misal selokannya lurus, kita tembak dari ujung ke ujung. Tapi kalau terdapat belokan, nanti kita sesuaikan dengan belokannya untuk mengambil titik-titik spot hike atau titik-titik detail tersebut. Oke, tahapan terakhir dari penembakan detail adalah untuk download data. Tidak sama seperti survei TRS 1 dan survei TRS 2, yang mana untuk mengolah data koordinat harus menggunakan Excel, data sudut, jarak, dan lain segala macam. Dari TS, kita bisa mendapatkan langsung koordinat. Pertama-tama, kita langsung saja masukkan flash disk di TS kita. Tempat flash disk di TS ada di sini. Tinggal ditarik saja ke bawah, terus ke atasin. Masukin flash disknya. Oke, flash disk sudah masuk. Oke, pada bagian top field, kita memilih menu bagian yang bawah, F4. Di tempat kita melakukan job tadi. Terus ada pilihan data manager. Pilih. Kemudian pilih lagi F4 yang bagian bawah. Terus ada pilihan data transfer. Kemudian ada pilihannya RS dan USB. Teman-teman bisa memilih USB saja. Enter. Terus ada GTS format dan SSS format. Di sini bahkan ada keluaran berupa bentuk notepad, berupa point ataupun XYZ. Dan teman-teman bisa mendownload secara aman itu dua-duanya. Terus send data. Send koordinat data. Yes. Lagi sending data. Kemudian download yang SSS format untuk backupnya. Send data. Oke. Untuk setelah tahap ini, maka koordinat telah dipindahkan ke flash disk. Maka dari itu, flash disknya bisa teman-teman cabut saja. Jadi, di dalam ini sudah ada koordinat XYZ. Untuk pengolahan selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan software digital seperti AutoCAD ataupun Surpak. Oke teman-teman, sekian untuk survei TRS 3 pada minggu kali ini. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.